Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah dan adik-adikku yang dicintai, kemarin sudah kita bahas mengenai bagaimana cara untuk kita bisa belajar di rumah tetap menyenangkan. Dan silakan bagi yang belum mendengar untuk dapat mendengar apa yang saya sampaikan kemarin, ada di video sebelum ini. Yang pertama, saya ulangi, adalah yang harus kita perhatikan, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, ini untuk kita siasati sendirilah gitu ya. Terserah mau tempatnya di mana, yang penting tempatnya nyaman. Bisa di halaman rumah ataupun di taman, ataupun yang rumahnya punya kolam renang bisa di pinggir-pinggirnya situ, atau di meja belajarnya. Yang penting jangan sambil rebahan. Yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Nah, kalau nggak ada alatnya juga kita nggak bisa belajar, jadi disiapkan sekarang. Kalau nggak ada, minta sama orang tuanya. Kemudian yang ketiga, pastikan koneksi internet baik. Nah, kalau macet-macet juga kan nggak enak. Nah, kemudian untuk hari ini akan kita lanjutkan mengenai bahasan yang sama, yaitu tips bagaimana supaya belajar kita tetap menyenangkan. Yang harus kita perhatikan yaitu sediakan cemilan. Nah, ini rasanya agak sedikit biasa saja, tapi ini sangat mendukung juga keberlangsungan kita belajar gitu ya. Karena memang belajar itu kan walaupun tidak menguras tenaga gitu, tenaga fisik terutama, tapi dia sangat menguras pikiran kita. Jadi supaya tetap rileks, tetap santai sambil ngemil gitu. Bisa kacang-kacangan atau bisa wafer atau apapun yang kita suka gitu. Kemudian yang kelima, yaitu jauhkan benda yang membuat kita kurang fokus. Nah, seperti handphone atau TV atau mainan yang kita suka gitu. Itu jauhin dulu. Jadi pokoknya ya belajar dulu lah gitu. Jadi untuk mainnya nanti ya, meskipun kita libur gitu, waktu bebas, apalagi di rumah sendiri, untuk bebas istirahat atau bebas untuk menonton, bebas untuk main handphone. Nah, untuk saat belajar itu ditinggalin dulu. Kemudian yang keenam, pastikan ruangan kita punya pencahayaan yang maksimal. Nah, ini kalau ruangan kita juga agak redup, agak gelap, itu juga kita akan sulit untuk belajar. Saat kita membaca, kita akan kurang fokus gitu, seperti itu. Dan sepertinya itu yang harus kita perhatikan sebagai seorang pelajar. Tapi nggak hanya seorang pelajar saja yang harus diperhatikan, orang tua pun juga harus bisa mengimbangi anak-anaknya supaya tetap semangat. Nah, apa saja? Nah, ini ada beberapa tips untuk orang tua. Jadi yang pertama, selalu beri motivasi dan pengertian kepada anaknya dengan kondisi yang kita rasakan saat ini gitu. Nah, ini bisa sambil makan bersama gitu kan, waktu pagi ataupun waktu malam ataupun waktu yang menurut kita pas gitu. Tetap berikan motivasi, tetap berikan pengertian kepada anaknya supaya anaknya tetap belajar, tetap semangat gitu. Kemudian yang selanjutnya untuk orang tua, supaya anaknya nggak terlalu santai dengan tanggung jawabnya. Karena kan memang walaupun di rumah tetap belajar gitu ya. Jadi orang tua buat jadwal seperti halnya saat di sekolah, supaya anaknya nggak main-main gitu. Waktunya belajar ya belajar, waktunya mengerjakan tugas ya mengerjakan tugas, waktunya main ya main gitu. Selanjutnya untuk orang tua juga, supaya anaknya nggak bosen gitu, nggak cepat bosen saat belajar, kasih beberapa game atau permainan, tapi bukan game online ya gitu, game yang biasa anak-anak main gitu. Atau orang tuanya punya ide game yang lain atau permainan yang lain, nah itu lebih bagus gitu, supaya anaknya juga nggak terlalu terporsir pikirannya gitu. Jadi untuk refresh sedikit, kasih permainan. Nah, mungkin itu tipsnya. Yang penting sebagai orang tua, jangan melepaskan anaknya untuk belajar sendiri. Temenin mereka, temenin anak-anak kita, dan juga dibimbing belajarnya gitu. Kalau di sekolah kan sudah pasti ada gurunya gitu yang membimbing. Nah, kalau di rumah siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tuanya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perhatian untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.